Oke. Saya tampilkan dulu data nasional ini data real time. Saya ambil dari sistem informasi persampahan nasional. Jadi beginilah teman-teman kondisi persampahan yang ada di Indonesia. Jadi, masih didominasi sekitar 39,78% atau hampir 40% ya, didominasi dari sampah rumah tangga. Jadi timbunan sampah yang begitu banyak yang ada di negara kita itu masih didominasi oleh sampah rumah tangga. Nomor 2 adalah dari sampah pasar, 17,17%. Artinya sebenarnya kalau dari kita melihat dari dua kondisi ini, sebenarnya sampah yang banyak dihasilkan di Indonesia adalah sampah organik. Karena biasanya kalau sampah rumah tangga ya didominasi sampah organik, sampah pasar itu didominasi oleh sampah organik biasanya. Kemudian sebagian kecil itu paling sedikit dari perkantoran. Jadi perkantoran, sekolah, termasuk itu mungkin penyumbangnya ya sekitar 3,5%. Kita lihat di Jawa Tengah. Ini peta di nasional ya. Kita lihat peta persampahan di Jawa Tengah. Nah ini di Jawa Tengah teman-teman. Jawa Tengah juga sama. Kalau tadi sekitar hampir 40% ya 39,7. Kalau ini 32,64% teman-teman. Berasal dari rumah tangga. Sedangkan dari pasar sampai 28,6%. Tadi kan 17% kalau nasional. Di Jawa Tengah sekitar 28. Artinya di Jawa Tengah produksi mungkin karena jumlah pasarnya cukup banyak sehingga produksi sampahnya juga tinggi di pasar. Kita juga bisa melihat kalau di Jawa Tengah sendiri kan masyarakat yang memanfaatkan pasar sebagai sarana untuk transaksi juga banyak ya dibandingkan di daerah yang lain. Misalkan contohnya dibandingkan dengan DKI Jakarta, misalkan di Jakarta kan mungkin orang-orangnya lebih condong mainnya ke mall ya, bukan ke pasar. Kalau di Jawa Tengah saya kira pasar masih sangat ramai lah di pagi hari terutama. Kemudian berikutnya ada fasilitas publik itu, fasilitas publik ya salah satunya rumah sakit, PASUM ya, rumah sakit. Kemudian perkantoran-perkantoran sekolahan itu termasuk fasilitas publik. Sedangkan ini total kinerja pengelolaan sampah. Jadi dari banyaknya sampah tadi yang diolah, nah kita lihat yang warna biru teman-teman. Yang warna biru itu yang diolah nasional. Kita lihat di Jawa Tengah saja nih. Di Jawa Tengah timbulan sampahnya itu sampai berapa ini? 4 juta ya, 4,5 juta ton di Jawa Tengah, hampir 5 juta ton dalam 1 bulan kelihatannya 4 juta ton. Sedangkan kita nggak melihat jumlahnya sih, kita melihat perbandingannya dari sekitar hampir 5 juta ton itu ternyata yang ditangani baru sekitar 1,5 sampai 2 juta ton saja. Artinya masih ada 50% lebih ya, 60% sampah yang belum ditangani. Ini menjadi bom waktu teman-teman. Kalau misalkan tidak ditangani, maka sampah yang jumlahnya sekitar 60% ini itu kapan waktunya akan meledak, itu akan menjadi masalah besar Jawa Tengah. Jawa Timur lebih mengerikan, ini jumlah sampahnya sangat banyak, hampir 6 juta ton ya, yang ditangani itu baru sekitar 2 juta. Sudah ada separuh. Dan lain-lain. Kalau skala nasional itu segini, yang ditangani baru sekitar hampir 3 jutaan. Ini jumlah yang ditangani. Artinya sebenarnya masih banyak sekali permasalahan terkait dengan limbah padat atau sampah ini di Indonesia. Karena baru kurang dari 50% lah dari total seluruh sampah yang ditangani. Kalau ini yang orange-nya dikurangi. Pengurangan sampah di Jawa Tengah itu baru sekitar kurang dari 1 juta. Nah, nanti juga kita bahas sedikit mengenai pengurangan sampah. Next. Nah, ini di Jateng, teman-teman. Kita lihat di Kabupaten Kudus ya. Nah, Kudus itu totalnya sekitar 150.000 ton sampah yang diproduksi dalam 1 bulan. Yang ditangani baru sekitar 50.000, teman-teman. Jadi 30%-nya. Baru 30%-nya saja di Kabupaten Kudus sampah yang ditangani. Ini juga miris ya. Jadi Kabupaten Kudus ini
tempat kalian belajar itu ternyata jumlah sampahnya 1.150 150.000 ton per bulan, yang ditangani baru 50.000 saja, baru sepertiganya atau 30%-nya saja. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ini Undang-Undang Lingkungan Hidup, kita masuk ke limbah. Jadi sampah merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang namanya limbah. Nanti kita bahas limbah itu secara umum ada 3 ya, limbah padat, limbah cair, limbah gas. Tapi nanti ini masuk dalam mata kuliah yang berbeda. Kalau di yang akan kita bahas di mata kuliah ini bukan limbah padat cair gas, tapi limbah padat, limbah cair, sama nanti satunya pemanfaatan air limbah cucian dan limbah cucian di dapur dan cucian kamar mandi yang digunakan. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, limbah diartikan sebagai sisa suatu usaha atau kegiatan. Jadi bisa berasal dari kegiatan manusia atau secara alami. Itu diartikan sebagai limbah. Limbah rumah tangga sendiri diartikan sebagai limbah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri, rumah tangga, dan kotoran manusia. Jadi klasifikasinya mulai dari limbah dapur ya. Ini yang paling banyak juga. Permandi ini paling banyak, cucian. 3 item ini yang paling banyak biasanya menghasilkan limbah. Kalau dapur limbah padat ya. Kalau kamar mandi cucian berarti limbah cair. Limbah bekas industri rumah tangga kalau di rumahnya ada industri. Kemudian limbah rumah tangga yang terlalu banyak jika tidak dapat ditanggulangi sangat berpotensi mencemari dan meracuni lingkungan. Iya pasti. Jadi potensi keracunan akibat limbah pun tetap ada di sekitar rumah tangga. Contoh begini. Misalkan di rumah kalian tinggalnya di perumahan begitu. Kemudian proses pengambilan limbahnya itu atau sampahnya, kita cerita limbah padat ya. Sampahnya dilakukan seminggu sekali begitu. Akhirnya terjadi penumpukan sampah yang cukup banyak dalam kurun waktu 1 minggu. Nah, ini berpotensi juga teman-teman menimbulkan gangguan kesehatan. Paling tidak baunya lah ya. Baunya, kemudian potensi misalkan kan ada lindi ya, sampah kan bisa mengurai menghasilkan lindi. Lindinya ini juga bisa berbahaya bagi kesehatan. Kemudian contoh lagi misalkan limbah cairnya. Misalkan rumah kalian tidak punya septic tank gitu. Septic tanknya dibuang begitu saja di halaman belakang rumah. Ini juga bahaya. Bisa mencemari air tanah salah satunya. Kemudian bisa berpotensi menjadi sarang vektor penyakit. Ini kalau misalkan limbah rumah tangga tidak dikelola dengan baik. Kemudian ini gambaran umum jumlah limbah. Bahwa jumlah limbah itu berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Kita lihat di sini. Di Indonesia, yang jumlah penduduknya paling tinggi itu di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur, jumlah sampah ini timbulan sampah itu sekitar hampir 6 juta ton di Jawa Timur. Jawa Tengah itu nomor 2, hampir 5 juta. Kita lihat di Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus itu jumlahnya ini hariannya 440 ton, tahunannya 160.924 ton per tahun. Maaf, berarti tadi per tahun, bukan per bulan. Angkanya ini, rata-rata hariannya 440 ton di Kabupaten Kudus. Kemudian jumlah limbah ini juga berbanding lurus dengan tingkat ekonomi. Semakin banyak penduduk, semakin banyak limbah, semakin tinggi tingkat ekonominya, jumlah limbahnya juga semakin banyak. Nah, limbah rumah tangga itu ada 3 jenis sumber limbah. Ini sumber limbah rumah tangga. Yang pertama limbah padat, yang kedua limbah cair, kemudian yang ketiga kotoran manusia. Ini sumber utama dari limbah rumah tangga. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, limbah padat. Limbah padat ini berarti didefinisikan yaitu sebagai sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Ini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang sampah. Jadi sampah adalah kegiatan manusia, berasal juga dari alam,
yang bentuknya padat dan tidak digunakan lagi. Walaupun sebenarnya dari sampah pun kemudian masih bisa diproses ya, di recycle menjadi bahan atau barang yang dapat digunakan lagi yang punya nilai ekonomis. Tapi pengertian awal dari sampah memang sisa kegiatan, namanya sisa kan berarti sudah tidak bisa digunakan kembali. Limbah padat atau sampah yang bersumber dari limbah rumah tangga meliputi sampah organik dan sampah anorganik. Kalau kita lihat grafik yang ada di slide kedua dan ketiga, berarti sebenarnya sampah yang ada di Indonesia sendiri itu didominasi oleh sampah organik. Karena tadi angkanya kan cukup banyak ya, sampai 39%, hampir 40% di tingkat nasional. Kemudian dari pasar sekitar 17,17%. Artinya kalau di total ya sekitar 57%, 50% lebih sampah yang ada di Indonesia itu berpotensi sampah organik. Gitu. Karena kan kalau sampah rumah tangga kan, sampah dari rumah tangga kan bisa jadi juga sampah organik. Ya. Artinya sebenarnya 50%-an lah jumlah sampah organik yang dihasilkan di Indonesia. Berarti sebenarnya potensi untuk menjadi pupuknya juga tinggi. Potensi untuk menjadi biogasnya juga tinggi. Karena sampah organik kan bisa diolah menjadi pupuk, bisa diolah menjadi biogas. Dan yang kedua adalah sampah anorganik. Secara umum metode pengolahan sampah demikian teman-teman. Jadi mulai dari proses pemilahan berarti dipilah mana organik, mana anorganik. Di wadah pewadahan itu biasanya tingkat rumah tangga dipisah, kalau lebih baik dipisah. Tempatnya juga lebih baik dipisah. Biasanya kalau yang saya praktekkan di rumah sih, saya punya tiga tong sampah saya. Tong sampah kering, tong sampah basah, sama tong sampah akhir ya. Di belakang rumah itu saya buat tong sampah untuk akhir. Jadi yang saya taruh di depan rumah itu yang untuk di ruang keluarga sama ruang ya yang buat ngobrol-ngobrol lah ya, ruang keluarga sama, karena saya nggak ada TV, saya mau nyebut ruang TV, saya nggak ada TV. Ruang keluarga sama ruang buat belajar saya dan anak-anak itu saya taruh tong sampah tadi di situ khusus untuk membuang sampah-sampah kering. Dan ini sudah saya edukasi dari awal kepada anak saya. Jadi anak saya pun tahu kalau dia makan makanan yang basah, misalkan makan pisang gitu, dia akan membuang kulitnya di belakang, tidak di depan. Karena tahu ini sama basah, jadi nanti tempatnya adalah di belakang. Tapi kalau yang dibuang, misalkan dia habis belajar motong-motong kertas gitu segala macam, kemudian buangnya ke tong sampah yang bagian depan. Karena itu termasuk golongan sampah kering. Dan ini harus proses edukasinya harus dari kecil teman-teman biar tahu. Misalkan anak saya habis makan nasinya sisa, dia tahu nanti buangnya kemana ya, buangnya ke sampah yang dekat dapur gitu. Terus sampah dekat dapur ya buangnya ke tong sampah yang dekat dapur. Karena tong sampah dekat dapur itu memang untuk makanan basah. Tapi memang saya belum melakukan sampai proses pembuatan kompos sih, saya hanya memisahkan saja. Kemudian kalau ada sampah-sampah botol, sampah-sampah kardus, biasanya saya juga mengedukasi mulai dari dini. Kalau sampah botol taruh belakang, taruh karung. Saya memang ada menyediakan karung khusus untuk menyimpan sampah-sampah botol. Nanti kalau sudah penuh saya jual ke pemulung biasanya. Kemudian saya juga ada membuat tempat khusus untuk menaruh sampah-sampah kardus. Jadi kalau habis beli apa yang pakainya kardus, misalkan habis belanja lupa ngebawa tas, kalau di Pati kan nggak tahu kalau di Kudus ya, kalau di Pati kan memang pemerintah daerahnya sudah melarang adanya penggunaan plastik di minimarket ataupun di supermarket. Jadi kalau belanja misalkan lupa ngebawa tas itu ya berarti saya akhirnya harus membeli kardus ya. Nanti kardusnya itu disimpan di belakang tempat penyimpanan kardus yang nanti kalau sudah banyak juga saya jual. Sudah kami edukasi begitu kepada keluarga saya sehingga kalau misalkan ada sumber sampah seperti itu sudah bisa dikelola dengan baik. Kemudian sampah airnya dibuang kemana Pak? Sampah air saya tak buang ke belakang rumah saya masih ada lahan cukup banyak, saya buat lubang gitu, kemudian buat naruh sampah. Nah, secara umum prinsipnya 3R kalau dalam penanganan sampah, mulai dari yang pertama reuse artinya berarti menggunakan ulang. Jadi nanti ada sih kelihatannya ada di dalamnya bahwa sebenarnya kalau kantong plastik itu kalau sesuai dengan aturan itu paling tidak dipakai 3-5 kali baru dibuang gitu. Artinya kalau baru sampai rusak baru dibuang. Sebisa mungkin kalau kalian punya kantong plastik, misalkan habis beli apa ya disimpan dulu, bisa digunakan kembali. Sampai 3-5 kali digunakan. Kemudian yang kedua di reduce. Reduce itu artinya dikurangi.
Kalau misalkan bisa membeli makanan dengan membawa wadah sendiri gitu ya, maka bawa wadah sendiri. Saya sebenarnya agak apa namanya, saya agak kayak nostalgia ke masa lalu. Saya kangen dengan suasana zaman dulu ketika mbah saya berangkat ke pasar berbelanja. Itu mbah saya selalu membawa tas gitu, selalu membawa tas, keranjang gitu, sama namanya apa kalau di sini ya. Jadi kayak wadah yang terbuat dari bambu yang ukurannya besar. Kalau di sini saya kurang tahu namanya apa. Kalau di Tegal itu namanya kedo. Jadi namanya kedo kalau itu. Itu wadahnya bunder kayak apa ya? Kayak drum sampah ya. Kalau sekarang kayak drum sampah yang dari drum dipotong jadi dua itu. Kalau namanya kedo, ukurannya memang segitu, seukuran drum sampah, tapi dibagi dua gitu tingginya. Tapi bahannya dari anyaman bambu. Nah biasanya mbak saya kan memang pedagang semua ya. Itu kalau belanja ke pasar bawanya dua itu. Satu tas, satunya drum, satunya itu kedo itu namanya kalau Tegal. Nah, nanti belanjaannya dimasukin ke situ semua. Dulu bakul-bakul belanja di sekitar rumah saya di Tegal itu ya sama, kalau belanja pakainya seperti itu. Nanti bahan-bahan belanjanya taruh di situ semua dan masih dibungkus menggunakan daun jati, daun pisang gitu. Jadi masih sangat alami. Nah, saya tuh kangen dengan suasana seperti itu yang mungkin sekarang jarang sekali ditemui ada seperti itu gitu di pasar. Rata-rata kan sekarang ke pasar ya nggak bawa apa-apa ya, yang penting bawa HP sama bawa dompet. Nanti semuanya pakai plastik. Belanja tempe. Kalau dulu kan tempe pakainya daun, kalau sekarang tempe pakainya pakai plastik. Belanja apalagi daging. Kalau dulu kan daging dibungkus pakai daun jati, kalau sekarang pakai plastik. Jadi semuanya pakai plastik sekarang. Kemudian yang ketiga recycle. Recycle artinya apa? Daur ulang sampah. Pendaur ulangan banyak lah ya, dibuat segala macam, berbagai macam produk banyak. Salah satunya misalkan kertas apakah bisa diolah? Bisa. Dibuat beberapa kertas, dibuat kertas lagi bisa. Kemudian cara mengurangi jumlah sampah, yang pertama menggunakan bahan atau barang yang awet. Jadi gunakan bahan atau barang yang awet, tidak cepat rusak. Kemudian mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Mengurangi belanja barang yang tidak dibutuhkan. Ini sangat sesuai dengan prinsip ekonomi ya teman-teman ya, bagi anak-anak cewek ini sesuai sekali. Merawat dan memperbaiki pakaian, mainan, perkakas, dan peralatan rumah tangga daripada mengganti dengan yang baru. Ini sangat cocok dengan bapak-bapak. Jadi wah, daripada belanja tak perbaiki aja gitu. Jadi biasanya saya seperti itu. Kalau ada mainan ya, kalau sekarang saya yang saya terapkan sama anak saya, kalau ini ada truk, pengen beli truk kayak gini, saya ajak cari di YouTube, di internet. Coba nyari di YouTube, di internet, ada enggak cara membuat truk oleng. Anak saya kan sekarang lagi suka truk oleng tuh. Cara membuat truk oleng. Dia nyari sendiri di YouTube. Kalau nggak ngetik ya dia ngomong, kan ada Google kan bisa ada mesin mencari menggunakan voice ya. Cara membuat truk oleng gitu muncul langsung. Kemudian diklik di YouTube-nya. Oh, makanya ini dia antusias. Jadi kan meningkatkan kreativitas anak ya. Jadi dia antusias mencari bahan-bahannya, mencari kardus, beli lem, mencari gunting, mencari penggaris, mencari pensil, segala macam. Dia persiapan, kemudian mengajak saya. Ayo buat potong-potong bareng. Akhirnya jadi truk oleng. Suatu ketika pengen membuat pesawat, cari lagi di YouTube. Ini namanya memanfaatkan. Kardus-kardus kan saya banyak karena saya menyimpan kardus-kardus yang sudah tidak terpakai di belakang. Tinggal saya ambil saja kardus di belakang, saya buat mainan bersama dengan anak saya. Misalkan seperti itu. Kemudian kadang-kadang juga pas makan jeruk pamelo gitu. Oh iya, jeruk pamelo dibuat ini bisa nih buat bikin roda truk, ini bisa buat bikin apa buat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kreativitas anak gitu dengan memanfaatkan perkakas atau barang-barang bekas yang ada di rumah. Kemudian menggunakan kantong plastik sampai 5 kali tadi yang saya sampaikan. Jadi kantong plastik itu sebenarnya bisa digunakan sampai 3 sampai 5 kali untuk berbelanja. Jadi jangan kemudian langsung dibuang. Menggunakan keranjang atau kantong yang dapat digunakan berulang-ulang. Kalau sekarang banyak dijual belikan. Yang kedua, tadi yang pertama limbah padat, yang kedua limbah cair. Limbah cair domestik atau domestic wastewater.
yaitu limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, restoran, penginapan, mal, dan lain-lain. Nah, umumnya mengandung senyawa polutan organik yang cukup tinggi. Artinya biasanya kandungannya materi-materi organik. Artinya kalau limbah domestik ini mudah terurai, bisa terurai secara cepat di lingkungan. Karena mengandung polutannya organik, jadi senyawa-senyawa organik mikroorganisme yang ada di sana tuh bisa mengolahnya dengan mudah. Bisa download. Oh, si scan. Kemudian contohnya air bekas cucian, pakaian atau peralatan makan, air bekas mandi, selain makan atau wujud cair. Jadi ini contoh-contoh limbah rumah tangga yang biasanya ada ya. Air bekas cucian, pakaian ini paling banyak, peralatan makanan, air bekas mandi ini juga cukup banyak sama makanan. Prinsipnya dalam pengolahan air limbah yang pertama tidak mencemari sumber air bersih yang ada di sekitar. Jadi tidak hanya mencemari sumber air bersih rumah tangga rumah kalian, tapi juga tidak mencemari sumber air bersih di lingkungan sekitarnya. Kemudian tidak mengotori permukaan tanah. Jadi tadi ya saya ceritakan, kalau nggak punya septic tank ya dibuat. Jangan sampai kemudian limbahnya dibuang begitu saja ke tanah. Apakah ada seperti itu, Pak? Banyak kasusnya seperti itu. Saya sering menemukan kasus-kasus seperti itu. Di sekitar rumah saya pun ada. Jadi orang-orang yang mungkin malas membuat septic tank ya sebenarnya ya punya. Buat septic tank kan sederhana ya, tinggal membuat lubang saja gitu, ukuran misalkan 2 kali 1 meter, dibuat bata kecil gitu sudah selesai. Menghindari tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah. Jadi potensinya ketika limbah tidak dibuat masuk dalam septic tank, kemudian dibuang begitu saja di atas permukaan tanah, maka potensinya ya akan mencemari gitu, menjadi tempat berkembang biaknya cacing tambang. Mencegah berkembangnya faktor penyakit. Nah, selain cacing tambang, kalau misalkan limbah dibuang begitu saja di permukaan tanah, maka bisa menjadi tempat berkembangnya faktor penyakit, contohnya lama. Karena nyamuk nggak mau tinggal di air kotor ini. Tidak menimbulkan bau yang mengganggu. Ini pasti secara estetik, ketika limbah tidak dikelola dengan baik, ya akan menimbulkan bau. Yang keenam, konstruksi dibuat sederhana dengan bahan yang mudah didapatkan. Ini tips saja. Jadi kalau bisa dibuat sederhana saja, tidak usah muluk-muluk gaya-gaya macam-macam. Kemudian jarak dengan sumber air sekitar kurang lebih 10 meter. Beberapa contoh pengelolaan limbah cair rumah tangga ini. Beberapa contohnya, yang pertama bioseptic tank. Ini barangnya sudah ada nih, maksudnya di toko bangunan kalau kalian mau beli ada nih bioseptic tank. Ini manfaat untuk mengurai kotoran. Jadi septic tank itu istilahnya digunakan tidak hanya untuk tinja teman-teman. Jadi septic tank itu juga istilahnya digunakan untuk limbah cair pada umumnya. Memastikan kebersihan dan kesehatan lingkungan, mampu minimalisir kotoran berkat penyaringan yang baik dan menghindari pencemaran tanah. Kemudian yang kedua, sumur resapan adalah sumur atau lubang pada permukaan tanah yang digunakan untuk menampung air hujan agar dapat meresap ke dalam tanah. Sebenarnya pada awal pembuatan sumur resapan itu fungsinya memang untuk menyerap air hujan, tapi kemudian berkembang selain untuk menyimpan air hujan juga digunakan untuk mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah, mengurangi banjir dan menampung air. Nah, di beberapa daerah di Indonesia bagian tengah biasanya sumur resapan itu digunakan untuk menampung air. Sumur tada hujan kemudian berubah nama menjadi sumur tada hujan. Karena di sana kan intensitas hujannya tidak setinggi di Jawa gitu. Dan di sana sumber air tanahnya nggak sebanyak di Jawa. Secara kuantitas tidak sebanyak di Jawa. Sehingga harus ditampung. Nah, ini contoh video pembuatan sumur resapan. Silakan bisa dilihat. Ada suara yang nggak di tempat kalian? Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya wis. Saya stop dulu nih. Nanti di akhir saya lihatkan. Oke. Kemudian yang kedua, biodiesel, teman-teman. Ini sebenarnya ya masuk limbah cair sih. Biodiesel itu sumbernya adalah minyak jelantah. Jadi minyak jelantah
yang digunakan untuk menggoreng sisa menggoreng tempe, misalkan atau menggoreng apapun di rumah kalian, itu bisa dimanfaatkan sebagai biodiesel. Biodiesel itu apa? Biodiesel itu ester monoalkil dari tanaman dan lemak hewan yang merupakan bahan bakar alternatif yang sangat potensial digunakan sebagai pengganti solar karena kemiripan karakteristiknya. Jadi sebenarnya minyak jelantah itu punya kemiripan karakteristik dengan solar, sehingga sama-sama bisa digunakan untuk pembangkit tenaga apapun, motor misalkan atau listrik. Selain itu, biodiesel yang berasal dari minyak nabati merupakan bahan bakar yang dapat diperbarui. Nah, kalau solar tidak dapat diperbarui, kalau solar kan berasal dari bahan bakar fosil. Kalau biodiesel bisa diperbarui karena sumbernya adalah minyak nabati. Yang paling sering digunakan adalah kelapa sawit. Mudah diproses, harganya relatif stabil, tidak menghasilkan cemaran yang berbahaya bagi lingkungan, atau non-toksik, serta mudah terurai secara alami. Jadi ini keunggulan dari biodiesel. Jadi selain renewable ya, dapat diperbarui, juga harganya relatif lebih murah dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Tapi memang kemudian belum dilirik ya oleh pangsa pasar. Pertamina juga tidak mau menggunakan ini. Saya kurang tahu kenapa, atau apakah karena ongkos produksinya tinggi atau karena memang ingin menghabiskan bahan bakar fosil dulu yang ada di Indonesia ya. Tapi sebenarnya secara hitung-hitungan matematis penggunaan biodiesel ini lebih ekonomis dibandingkan penggunaan solar. Ini juga ada videonya nanti. Coba terdengar. Oh, ini terdengar ini.
Pak David suaranya ke Ya, di tempat saya pun sebenarnya ada teman-teman yang warga yang punya usaha menampung minyak jelantah. Tapi saya kurang tahu itu dibuat apa. Saya nggak pernah itu juga. Jadi ada tuh di RW sebelah saya itu ada yang warga memang usahanya menampung minyak jelantah. Itu ternyata kalau kita lihat potensinya bagus ya untuk pembuatan biodiesel. Kemudian yang keempat grey water. Ini grey water adalah sisa air bekas mandi, teman-teman. Air mandi, bak mandi, air bekas mencuci pakaian, air bekas aktivitas dapur rumah, gedung perkantoran maupun sekolah. Grey water ini dapat dimanfaatkan untuk alternatif guna mengatasi defisit air di wilayah perkotaan. Nah, hasil olahan grey water dimanfaatkan untuk keperluan non-portable water seperti menyiram tanaman, membersihkan toilet, mencuci kendaraan, dan kebutuhan outdoor lain. Kalian mungkin ingat kemarin pada saat penyampaian mengenai penyediaan air bersih, saya menyampaikan terkait dengan kualitas air ya. Kualitas air ada 4 ya. Nah, grey water ini masuk ke dalam tingkatan nomor 4. Kemarin juga saya sampaikan bahwa air bekas cucian itu bisa digunakan untuk menyiram. Yang ini termasuk dalam golongan grey water. Bagaimana cara membuat grey water? Grey water itu dapat dibuat menggunakan bak filter organik di rumah. Sehingga limbah rumah tangga tidak langsung dibuang ke tanah atau saluran air yang merusak lingkungan. Caranya mengeluarkan air bekas cucian dari mandi menuju bak filter yang disusun secara bertahap. Biasanya memang hanya menggunakan saringan pasir lambat saja untuk membuat grey water. Sehingga grey waternya nanti kemudian dapat dimanfaatkan untuk menyirami tanaman, untuk menyirami halaman, membersihkan toilet, mencuci kendaraan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, kotoran manusia, teman-teman, atau tinja. Tinja adalah bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh manusia melalui anus sebagai sisa dari proses pencernaan atau traktus digestifus. Nah, tinja merupakan salah satu kotoran manusia, merupakan salah satu sumber limbah domestik juga. Jadi dari dua item tadi ya, limbah padat, limbah cair, yang terakhir adalah tinja. Mengapa menjadi sumber? Karena memang kadang-kadang ada beberapa, tidak usah jauh-jauh, di Kudus pun ada, teman-teman. Saya mendapatkan cerita dari mahasiswa yang tinggalnya di Kecamatan Cikolo, ada teman-teman yang melakukan seperti itu. Jadi dia nggak punya septic tank, dia hanya punya lubang kakus saja. Kemudian septic tanknya di mana? Septic tanknya sungai. Ini kan sangat miris ya di Kudus. Kalau kalian tinggal di Cikolo, berarti di sekitar Cikolo, sekitar rumah tinggal kalian itu ada yang tidak punya septic tank. Dia hanya punya kakus, buangannya dibuang ke sungai. Dengan kotoran manusia merupakan masalah yang penting karena apabila tidak dikelola dengan baik maka dapat mencemari lingkungan dan akan menurunkan derajat kesehatan. Jadi ini bisa menjadi sumber faktor penyakit juga. Selain itu juga bisa mencemari sumber air bersihnya. Jadi berhubungan antara air bersih dengan kotoran manusia ini. Beberapa penyakit akibat paparan tinja antara lain yang pertama tifus, disentri, kolera, dan berbagai macam penyakit akibat cacing atau kecacingan. Upaya untuk mengatasi permasalahan kotoran manusia salah satunya dengan pembuatan jamban sehat. Nah, berikut adalah syarat jamban sehat menurut Dr. Gesari tahun 2004. Yang pertama, kotoran tidak mencemari permukaan tanah, air tanah, dan air permukaan. Artinya tidak boleh dibuat di atas tanah dan tidak boleh dibuat terlalu dalam. Kalau terlalu dalam akan mencemari air permukaan, air tanah. Nah, kalau dibuat terlalu dangkal akan mencemari air permukaan. Jarak jamban dengan sumber air minimal 10 meter. Konstruksinya harus kuat, pencahayaannya minimal 1 slug. Ini konteksnya dengan jambannya ya. Tidak menjadi sarang serangga. Jadi harus dibersihkan secara rutin sehingga insekta tidak bersarang di sana. Kemudian dibersihkan minimal 2 kali sebulan. Ini sangat minimal. Ini buang keset ini kalau 2 kali sebulan. Paling tidak ya 1 minggu sekali dibersihkan. Ventilasi kurang lebih 20% dari luas lantai, dilengkapi dinding dan atap pelindung kedap air. Jadi dindingnya itu dibuat kedap air, murah, memiliki saluran pembuangan air yang baik. Nah, ini nanti sambil menunggu mati, nanti saya perlihatkan yang sumber resapan tadi. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Ini slide terakhir. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti silakan bisa join lagi. Nanti saya lihatkan video yang tadi tidak terdengar suaranya. Pak, untuk yang tadi kan septic tank tinja harus dibersihkan minimal 2 kali. Kalau septic tanknya itu ada jambannya. Oh, jambannya. Enggak septic tanknya.
Itu Kalau biasanya septic tank. kalau ada pengurasan itu gimana, Pak? Ya, Ada septic tank yang model pengurasan sama yang nggak pernah dibuka itu Ya. gimana, Pak? ya biasanya dikuras atau tidak itu tergantung luas rumah kalian sih. Kalau memang rumahnya berada di lahan yang terbatas, biasanya nanti akan memanfaatkan jasa pengurasan septic tank. Apakah ada di Kudus itu banyak dan kemudian dibuang ke TPA Tanjurjo. Di TPA Tanjurjo itu salah satunya tidak hanya untuk membuang sampah, tapi juga untuk membuang septic tank. Membuang kotoran manusia di Tanjurjo aja. Di bagian bawah dari TPA Tanjurjo itu memang ada fungsinya untuk menampung septic tank penduduk Kabupaten Kudus. Kalau kalian rumahnya septic tanknya dikuras itu maksudnya TPA Tanjurjo. Tapi kalau yang punya lahan luas biasanya kan septic tanknya dibiarkan begitu saja, nanti kalian membuat lahan baru untuk membuat septic tank. Biasanya kalau septic tank ukuran standar 2x2 meter begitu itu bisa tahan puluhan tahun, 10 sampai 20 tahun tahan. Tidak akan penuh karena kan septic tank kan selain bisa terurai ya, tidak hanya masuk ke dalam kotak septic tank saja tapi juga bisa terurai. Lama-kelamaan akan habis begitu. Tidak kemudian menumpuk di situ terus tapi bisa terurai. Mengapa kemudian dalam kurun waktu 20 tahun tuh kadang-kadang